Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Tuhan, selamat hari damai, selamat hari kasih Tuhan. Kita bersyukur karena Paus Yohanes Paulus II memberikan kita suratnya, wejangan, nasihat untuk kita dapat menjadikannya sebagai pemandu di dalam setiap aktivitas kerjaan kita. Salam sukacita kepada Pater Soperean yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan surat ini selaku dosen pengampu mata kuliah Teologi Komunikasi. Pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Yosef Rekiatipai dan kedua rekan saya Julian Tomure, Defensius Belau. Ya, kami telah meringkas surat Yohanes Paulus II terkait mengenai suratnya kepada para seniman seniwati. Untuk menghemat waktu, kita akan langsung saja memberikan pemaparan terkait surat tersebut. Yang pertama, kita akan memulainya dengan sebuah nats kitab suci yang dikutip oleh Paus Yohanes Paulus II. Kitab suci dikutip dari Kejadian pasal 1 ayat 31. Allah melihat segala yang telah diciptakan dan itu sungguh baik adanya. Kepada semua yang berbakti penuh semangat menjajaki penampakan-penampakan terkait keindahan, supaya melalui karya kreatif mereka sebagai seniman seniwati itu, semua mereka sumbangkan sebagai hadiah-hadiah kepada dunia. Seniman, citra Allah Sang Pencipta. Poin pertama, tidak seorang pun dapat merasakan secara lebih mendalam daripada Anda, seniman seniwati, pencipta-pencipta kreatif keindahan seperti Anda, sesuatu dari patos Allah. Ketika memandang fajar penciptaan yang dikerjakan oleh tangan-tangannya, itu sebabnya mengapa pada hemat ini tidak ada kata-kata selain ayat kitab Kejadian itu untuk memulai surat Yohanes Paulus II kepada para seniman seniwati. Sebab dengan para seniman seniwati saya merasa berhubungan erat melalui pengalaman-pengalaman yang menjangkau jauh ke belakang dalam kurun waktu, dan itu secara tidak terhapuskan menandai hidup saya. Yohanes Paulus II. De facto dialog itu tidak melulu diharuskan oleh kebetulan sejarah atau keperluan praktis, tetapi berakar dalam hakikat sendiri, baik pengalaman religius maupun kreativitas kesenian. Manakah perbedaan antara sang pencipta dan perajin seni? Satu-satunya yang menciptakan mengurniakan keberadaan sendiri. Ia mengadakan sesuatu dari ketiadaan. Ex nihilo sui et subjecti, seperti dikatakan dalam bahasa Latin. Dan itu dalam arti ketat suatu pola berkarya yang ada pada Yang Maha Kuasa satu-satunya. Sedangkan perajin seni sebagai kontras menggunakan sesuatu yang sudah berada, yang itu diberikan bentuk dan makna. Itu pola bekerja yang khas bagi manusia. Sebagai diciptakan dalam citra Allah, de facto sesudah mengatakan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Bisa dibandingkan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27. Kitab suci menambahkan bahwa ia mempercayakan kepada mereka tugas menguasai bumi. Bandingkan kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Itu hari terakhir penciptaan. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai dengan 31. Selama hari-hari sebelum itu seolah menandai irama kelahiran kosmos. Yahweh telah menciptakan alam semesta
Akhirnya ia menciptakan manusia, buah yang terluhur rencananya. Kepada manusia itu ditundukkan dunia yang serba kelihatan sebagai ladang yang amat luas, tempat daya cipta manusiawi dapat menyatakan diri. Oleh karena itu, Allah memanggil manusia ke dalam eksistensi, keberadaan, sambil menyanggupkan kepadanya tugas perajin seni. Memang jelaslah keikutsertaan yang membiarkan seutuhnya jarak yang tak terbatas antara sang pencipta dan ciptaan. Seperti dijelaskan oleh Kardinal Nicholas dari Cusa, kesenian kreatif yang merupakan keuntungan baik bagi jiwa untuk mengelolanya jangan diidentikan dengan kesenian hakiki yang memang Allah sendiri. Tetapi itu sekedar komunikasinya dan ikut serta dalam itu. Itulah sebabnya mengapa kaum seniman seniwati semakin menyadari akan hadiah mereka. Kian diantar untuk memandang diri mereka beserta seluruh alam tercipta melalui penglihatan, yang mampu berkontemplasi dan bersyukur terima kasih, serta memanjatkan kehadirat Allah kidung pujian. Itulah satu-satunya jalan bagi mereka untuk mencapai pengertian diri sepenuhnya, panggilan mereka dan misi mereka. Yang kedua, panggilan khusus seniman seniwati. Poin yang kedua, tidak semua dipanggil untuk menjadi seniman atau seniwati dalam arti khas istilah. Tetapi menurut kitab suci Kejadian, semua orang dipercayakan tugas mengembangkan hidup mereka sendiri dalam arti tertentu. Mereka menjadikannya karya seni, karya yang ulung. Perlulah mengenali pembedaan tetapi juga kaitan antara kedua aspek kegiatan manusiawi. Pembedaan itu jelas. Di satu pihak, manusia harus menjadi pelaku kegiatannya sendiri, disertai tanggung jawab atas nilai moralnya sendiri. Di lain pihak, menjadi seniman atau seniwati artinya mampu menanggapi tuntutan-tuntutan kesenian. Pembedaan antara aspek-aspek moral dan artistik memang mendasar, tetapi tidak kalah relevan hubungan antara keduanya. Yang satu mengkondisikan lainnya secara mendalam. Dalam menghasilkan karya, seniman seniwati mengungkapkan diri, sampai karya mereka menjadi pengungkapan untuk kenyataan mereka yang unik. Apakah mereka itu? Dan bagaimanakah mereka seperti adanya? Yang ketiga, panggilan kesenian melayani keindahan. Poin ketiga, seorang penyair Polandia yang termasyhur, yakni Sigmund Freud, menulis, keindahan hendaknya menyemangati kita untuk karya, dan karya hendaknya membangkitkan kita. Tema keindahan jelas menentukan lagi perbincangan tentang kesenian itu sudah disajikan ketika Paus menekankan panggilan Allah yang berkenan tentang alam ciptaan. Dalam memandang bahwa semua yang telah diciptakannya itu memang baik, Allah melihat bahwa itu sekaligus indah. Dalam hidup dan bertindaklah manusia menjalin hubungannya dengan keberadaan, dengan kebenaran, dan dengan kebaikan. Seniman seniwati mempunyai hubungan yang khas dengan keindahan. Dalam arti yang sungguh benar dapat dinyatakan bahwa kebenaran itu panggilan yang dikurniakan kepada mereka oleh Sang Pencipta dalam anugerah, bakat artistik atau kesenian. Pasti juga itu pun bakat yang harus dijadikan untuk menghasilkan buah sesuai dengan makna perumpamaan Injil tentang talenta-talenta. Bisa dibaca dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Disitulah kita sentuh suatu pokok yang hakiki. Mereka yang menangkap dalam diri mereka semacam percikan ilahi, yakni panggilan artistik sebagai penyair
pengarang, pemahat, arsitek, ahli musik, pemain sandiwara, dan seterusnya. Sekaligus merasakan kewajiban supaya jangan menghamburkan talenta itu, tetapi mengembangkannya untuk mengabdikannya terhadap sesama mereka dan umat manusia secara keseluruhan. Keempat, seniman, seniwati, dan kepentingan umum. Poin keempat, masyarakat memerlukan seniman, seniwati seperti membutuhkan pakar-pakar ilmu, ahli-ahli teknik, pekerja-pekerja, tokoh-tokoh profesional, saksi-saksi iman, para pengajar, ayah-ayah, dan ibu-ibu yang menjaminkan pertumbuhan pribadi serta perkembangan rukun hidup melalui bentuk kesenian luhur sekali, yakni seni pendidikan. Panggilan khas seniman seniwati secara perorangan menetapkan gelanggang yang mereka layani, sekaligus menunjukkan tugas-tugas yang harus mereka kenakan, karya berat yang harus mereka tanggung dan tanggung jawab yang harus mereka terima oleh seniman seniwati, yaitu menyadari semuanya itu mengerti juga bahwa mereka harus bersusah payah tanpa membiarkan diri didorong oleh usaha meraih kemuliaan yang hampa dan keserakahan akan popularitas yang murahan. Lagi pula oleh perhitungan suatu keuntungan yang mungkin bagi mereka sendiri. Oleh karena itu, ada suatu etika, bahkan suatu spiritualitas pelayanan artistik yang dengan caranya menyampaikan sumbangan kepada hidup dan pembaruan rakyat. Justru itulah yang agaknya disentuh oleh Cyprian Nurwit dalam menyatakan keindahan hendaknya menyemangati kita untuk karya dan atau hendaknya karya membangkitkan kita. Poin kelima, kesenian dan misteri sabda menjadi daging. Poin kelima, hukum perjanjian lama secara tegas dan jelas melarang representasi Allah yang tak kelihatan dan tak terkatakan melalui upaya, patung pahatan atau patung tuangan. Di dalam kitab suci Ulangan pasal 27 ayat 15. Sebab Allah mengatasi setiap representasi material. Aku ialah aku. Keluaran pasal 3 ayat 14. Tetapi dalam misteri inkarnasi, Putra Allah menjadi kelihatan secara pribadi. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Galatia pasal 4 ayat 4. Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus yang begitulah merupakan pokok sentral acuan bagi pemahaman teka-teki eksistensi manusia, dunia yang diciptakan, dan Allah sendiri. Penampakan perdana, Allah ialah misteri. Itu merupakan suatu dorongan sekaligus tantangan bagi umat Kristiani, juga pada taraf kreativitas artistik. Begitulah kitab suci menjadi semacam kamus amat besar Paul Claudel dan atlas ikonografik Max Kagel. Daripadanya digali kebudayaan dan kesenian Kristiani. Perjanjian Lama dibaca dalam terang Perjanjian Baru dalam menyediakan aliran-aliran inspirasi dalam sejarah kebudayaan manusiawi. Itu semua merupakan bab yang kaya iman dan keindahan, terutama orang-orang beriman yang telah beruntung daripadanya dalam pengalaman mereka akan iman dan hidup Kristiani. Suci merupakan suatu pola konkret katekese, tetapi bagi siapapun beriman atau bukan, karya-karya kesenian yang diilhami oleh kitab suci tetap merupakan refleksi tentang misteri yang dalam tak terduga yang meliputi dan mendiami dunia. Berikut perjanjian yang subur antara iman dan kesenian. Setiap intuisi yang sejati melampaui apa yang ditangkap oleh panca indera.
dan sambil mencapai di bawah permukaan kenyataan, berusaha menafsirkan misterinya yang tersembunyi. Intuisi sendiri memancar dari kedalaman jiwa manusia. Di situ keinginan untuk memberi makna kepada hidup seseorang disertai dengan subur antara iman dan kesenian. Setiap intuisi artistik yang sejati melampaui apa yang ditangkap oleh panca indera, dan sambil mencapai di bawah permukaan kenyataan, berusaha menafsirkan misterinya yang tersembunyi. Intuisi sendiri memancar dari kedalaman jiwa manusia. Di situ keinginan untuk memberi makna kepada hidup seseorang disertai dengan sisi keindahan yang menggambang kesatuan misterius banyak hal. Pendekatan serupa ditemukan dalam spiritualitas tinggi. Di situ Kristus dilukiskan sebagai keindahan yang amat luhur, dimiliki oleh keindahan terutama anak-anak bumi. Makarios Agung membicarakan keindahan Tuhan yang telah bangkit, keindahan yang membawa perubahan, menampilkan dan kebebasan. Dalam kata-kata berikut, jiwa yang sepenuhnya disinari oleh keindahan kemuliaan yang tak terungkap dan memancar pada wajah Kristus, melimpahkan Roh Kudus itu semua penglihatan, semua terang, semua wajah. Asal mula kesenian yang oleh umat Kristiani dijumpai pada masa-masa perdana merupakan buah matang dunia klasik yang mengartikulasikan prinsip-prinsip etis dan nilai-nilainya, tidak hanya dalam cara hidup dan berpikir mereka, tetapi juga di bidang kesenian. Iman mewajibkan umat Kristiani terikat secara ketat pada keperluan bagi umat beriman untuk menciptakan secara cermat lambang-lambang berdasarkan kitab suci, guna mengungkapkan baik misteri iman maupun kode perlambangan. Ketika ketetapan Kaisar Konstantinus mengizinkan umat Kristiani menyatakan diri dalam kebebasan yang sepenuhnya, kesenian menjadi upaya yang istimewa untuk mengungkapkan iman. Basilika-basilika yang serba agung mulai tampil ke muka, dan di situ hukum-hukum martir tekstur mulai dan tak beriman ditampakkan lagi dan sekaligus dimodifikasi untuk memenuhi tuntutan-tuntutan bentuk baru ibadah. Demikianlah yang indah terpadu dengan yang benar, sehingga melalui kesenian pun jiwa-jiwa dapat diangkat dari alam rasa perasaan kepada alam abadi. Abad pertengahan. Abad sesudah itu menyaksikan perkembangan besar kesenian Kristiani. Di timur, kesenian ikon tetap berlangsung subur, sementara mematuhi norma-norma teologis dan estetis, penuh makna dan didukung oleh keyakinan bahwa dalam arti tertentu ikon itu sakramen. Ditinjau secara analog dengan yang berlangsung dalam sakramen-sakramen, ikon itu menghadirkan misteri inkarnasi. Sementara di barat, para seniman seniwati memulai dari sudut-sudut pandangan yang amat berlainan, tergantung juga dari keyakinan-keyakinan alam budaya masa mereka yang mendasari kesenian. Humanisme dan kesenian. Humanisme dan Renaissance. Iklim budaya pendukung yang menghasilkan
kesuburan artistik istimewa, humanisme dan Renaissance. Iklim budaya pendukung yang menghasilkan kesuburan artistik istimewa, humanisme dan Renaissance mempunyai dampak pengaruh yang relevan juga atas cara kaum seniman seniwati periode itu mendekati tema religius. Tentu saja inspirasi mereka sesuai gaya mereka dan mereka limpahkan kemewahan bakat istimewa. Dari sini dapat didengarkan suara Michelangelo yang dalam kapel Sixtina telah membantangkan drama dan misteri dunia dari penciptaan hingga peradilan sambil menampilkan wajah Allah Bapa Kristus Sang Hakim dan manusia dalam perjalanannya penuh jeripaya dari fajar pagi hingga kepenuhan sejarah. Menuju dialog yang dibaharui. Gereja tidak hentinya menetapkan penghargaan yang besar terhadap nilai kesenian itu sendiri. Bahkan melampaui ungkapan-ungkapan religius yang khas, kesenian sesungguhnya mempunyai kedekatan yang erat dengan dunia iman. Sehingga bahkan dalam situasi-situasi kebudayaan dan gereja saling berjauh, kesenian tetap menjadi semacam jembatan yang ke arah pengalaman religius. Oleh karena itu, jelaslah mengapa gereja secara khas mempedulikan dialog dengan kesenian. Banyak mengupayakan agar pada masa sekarang ini suatu persekutuan yang baru dengan para seniwati seperti yang diserukan oleh Yang Mulia pendahulu saya, yakni Paus ke-6 dalam sambutan beliau yang gemilang terhadap sejumlah seniman seniwati pada pertemuan istimewa beliau dengan mereka di Kapel Sixtina pada tanggal 7 Mei 1964. Kerjasamanya gereja mengharapkan penampakan epifani, keindahan yang baru di zaman ini. Lagi pula jawaban-jawaban yang sesuai terhadap keperluan yang khas persekutuan Kristiani. Dalam semangat Konsili Vatikan kedua, Konsili Vatikan kedua meletakkan dasar bagi hubungan yang diperbarui antara gereja dan kebudayaan, disertai implikasi-implikasi yang langsung bagi dunia kesenian. Itulah hubungan yang ditawarkan dalam persahabatan sikap terbuka dari dialog. Dalam konstitusi pastoral Gaudium et Spes, para bapa konsili menekankan revisi dan dialog, revisi, relevansi dan besar pada kesuteraan dan kesenian dalam hidup manusia. Keduanya berusaha menyelami kuadrat khas manusia, masalah-masalah persoalannya maupun pengalaman dalam daya upayanya mengenal serta menyempurnakan dirinya maupun dunia. Keduanya mencoba menyiapkan situasi manusia dalam sejarah dan di seluruh dunia, menggambarkan duka derita maupun kegembiraannya, kebutuhan-kebutuhan maupun daya kekuatan, serta membayangkan kondisi hidup manusia yang lebih baik. Konstitusi Sacrosanctum Concilium tentang liturgi memenangkan persahabatan historis gereja terhadap kesenian dan sambil mengacu secara lebih khas terhadap kesenian kudus. Pucuk kesenian religius, dokumen ini tidak ragu-ragu memandang seniman seniawati sebagai pengembang pelayanan yang luhur. Bila karya-karya mereka arti tertentu mencerminkan keindahan Allah
yang tak terbatas dan mengangkat budi dan hati rakyat kepadanya. Yang berikut, gereja memerlukan kesenian untuk menambahkan amanat yang oleh Kristus dipercayakan kepadanya. Gereja memerlukan kesenian. Kesenian harus memungkinkan ditangkap dan sedap mungkin mempunyai daya tarik dunia roh, dunia yang tak kelihatan, kenyataan Allah. Oleh karena itu, kesenian harus menjelma ke dalam istilah-istilah penuh makna, kenyataan yang dalam dirinya tidak dapat dikatakan. Kesenian mempunyai kecakapan yang unik, mengangkat salah satu aspek amanat dan menerjemahkannya ke dalam warna-warni, bentuk-bentuk, dan suara-suara yang memperkaya intuisi mereka memandang atau mendengarkan. Ciri khas gereja memerlukan mereka yang melaksanakan itu pada tingkat sastra maupun penerjemahan, seraya menggunakan kemungkinan-kemungkinan, gambar-gambar tiada habisnya serta kekuatan simbolis. Itu semua. Gereja memerlukan para ahli musik juga dan nyanyian. Iman dialami sebagai gembiraan, semangat, cinta kasih, dan tambahan penuh kepercayaan akan campur tangan Allah yang menyelamatkan manusia. Berikut, benarkah kesenian memerlukan gereja? Oleh karena itu, gereja memerlukan kesenian, tetapi dapat dikatakan juga kesenian memerlukan gereja. Meskipun begitu, dia mengerti tepat dan legitim sekaligus mendalam. Seniman seniawati terus-menerus mencari makna tersembunyi supaya berhasil mengungkapkan dunia yang tak dapat diungkapkan. Kenyataan tema religius termasuk yang paling sering dibahas oleh seniman seniawati di internet masal. Lalu gereja mempunyai daya tarik terhadap kekuatan-kekuatan kreatif mereka dalam menafsirkan amanat Injil dan menegaskan penerapannya yang saksama dalam bentuk persekutuan Kristiani. Kemitraan itu telah merupakan sumber untuk saling memberkaya dalam kerohanian, melainkan tetap berlaku bahwa karena ajaran pusatnya telah tentang inkarnasi sabda Allah. Hidup Kristiani mengajikan kepada seniman-seniawati setelah wala yang khas, kaya dalam inspirasi. Betapa miskin kesenian seandainya meninggalkan tambang Injil yang terdapat dihabiskan. Poin berikut, seruan kepada para seniawan seniawati. Dalam surat ini saya menyapa Anda, para seniman seniawati dunia, untuk menyatakan supaya Anda mengenal saya dan membantu mengkonsolidasikan pemikiran yang lebih musik serta kesenian dan gereja. Saya sampaikan ajakan saya untuk menemukan lagi ke dalam dimensi rohani dan religius yang telah khusus pada kesenian dalam bentuk-bentuknya yang paling luhur di tiap masa. Saya hendak mengingatkan Anda masing-masing bahwa melampaui pertimbangan-pertimbangan fungsional kemitraan erat yang selalu telah berlangsung antara Injil dan kesenian, berarti Anda diajak untuk menggunakan intuisi Anda yang kreatif guna memasuki jantung misteri Allah yang berinkarnasi dan sekaligus masuk misteri manusia. Dalam Kristus, Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya. Untuk menyatakan dengan segala kekayaan kepiawaian ada bahwa Kristus dunia telah ditebus menurut Santo Paulus dengan sangat rindu menantikan sang anak-anak Allah dinyatakan. Kutip dari Roma bab 8 ayat 19, ditebuskan. Umat manusia di setiap masa bahkan sekarang ini memantang karya-karya kesenian supaya memanjarkan atas perjalanannya dan
tujuan hidupnya. Yang berikut roh pencipta dan inspirasi artistik. Gereja mengema seruan terhadap Roh Kudus. Ini Gratias Spiritus. Datanglah Roh Sang Pencipta, kunjungilah hati kami. Penuhilah dengan rahmat agar suci dan selamat. Roh suci, nafas. Kepadanya satu-satunya sudah dapat acun dalam kitab Kejadian. Bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian bab 1 ayat 2. Maka memang tepatlah berbicara bakal sekadar secara analogis tentang saat-saat tamat, sebab manusia mampu mengalami secara tertentu dan mutlak yang sama sekali melampaui segalanya. Yang berikut keindahan yang menyelamatkan. Menjelang ambang pintu milenium ketiga, harapan saya bagian dan para seniawati ialah supaya Anda akan beroleh pengalaman khas intensif akan inspirasi yang kreatif. Semoga keindahan yang Anda salurkan kepada angkatan-angkatan yang masih akan datang sedemikian rupa akan mendorong mereka untuk penuh rasa kagum menghadapi urusan hidup serta manusia, lagi pula menghadapi hal-hal yang gaib di alam semesta. Sikap takjub ialah satu-satunya sikap yang cocok. Keindahan itu kunci memasuki misteri dan panggilan ke arah yang adil semesta. Keindahan mengajak menikmati hidup dan meninggikan masa depan. Keindahan mengerahkan nostalgia yang tersembunyi akan Allah oleh Pencipta. Keindahan seperti sabda Agustinus dapat diungkapkan dalam kata-katanya yang tiada bandingnya. Terlambat aku telah mengasihi engkau, keindahan bagi begitu lama dan begitu baru. Terlambat aku telah mencintai engkau. Semoga Santa Perawan Maria telah menyertai Anda. Dialah total fitrah, keindahan yang seutuhnya yang dilukiskan oleh seniman-seniwati tak terbilang jumlahnya, yang oleh tanpa dikontemplasikan di antara kecelangan Firdaus sebagai keindahan yang menimbulkan kegembiraan bagi pandangan semua para kudus. Semoga kesenian Anda membantu meneguhkan keindahan sejati itu yang ibarat semburat roh Allah akan merubah bahan sambil membuka jiwa manusia begitu bagi citra, rasa, dan kekal abadi. Ya, itu tadi hasil pemaparan kami mengenai surat Yohanes Paulus II kepada para seniman-seniwati. Semoga apa yang tadi kami paparkan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada teman-teman yang mengambil mata kuliah teologi komunikasi. Untuk itu, kami juga akan selain mempresentasikan hasil ringkasan ini, kami juga akan mengirimkan data atau hasil ringkasan kami untuk teman-teman dapat membacanya dan kemudian memberikan pertanyaan atau pernyataan. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada kami. Atas perhatian teman-teman semua, kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Wah.